pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta seminar online aquaculture, pengetahuan terkini tentang koi herpes virus dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Mada Triandala Subero. Saya merupakan staf dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Webinar pada pagi hari ini merupakan bagian dari rangkaian seminar online yang dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang sehingga kita bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan terbaru terkait dengan perikanan dan ilmu kelautan. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa selama materi yang diberikan diharapkan untuk yang pertama, menonaktifkan mikrofon. Karena kita berharap nanti ketika Bapak Dr. Agus memberikan materi, tidak akan ada suara yang akan mungkin mengganggu ya untuk konsentrasi kita bersama. Selanjutnya yang kedua, untuk sesi tanya jawab, kami harapkan pertanyaan tidak diajukan secara verbal. Namun silahkan diketik di chat box baik via Zoom maupun live chat YouTube Fakultas Perikanan Undip, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip yang official. Sudah kita share juga. Kemudian saya juga ingin mengingatkan agar Bapak Ibu jangan terburu-buru untuk live seminar, karena di akhir seminar kami akan memberikan link untuk mengakses form umpan balik yang berfungsi untuk pemberian e-certificate seperti itu. Nah, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan dari saya sebagai host, selanjutnya kata sambutan dari Profesor Insinyur Tri Winarni Agustini, MSc PhD, yang merupakan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Selanjutnya adalah materi dari Bapak Dr. Agus Sunarto sebagai keynote speaker pada pagi hari ini, dan yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Desrina. Selanjutnya kita juga akan melaksanakan diskusi selama 15 menit, serta yang terakhir adalah penutupan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang pertama maksud saya, sekaligus memulai acara secara resmi, saya mengundang Profesor Insinyur Tri Winarni Agustini, MSc PhD, selaku Dekan FPK Undip. Apakah Prof. Tri sudah bergabung, ya? Oke, terima kasih. Kepada Prof. Tri saya persilahkan. Ya, makasih Mada selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara daring untuk kegiatan webinar yang ini merupakan kegiatan pertama kalau tidak salah ini dari Departemen Aquaculture. Kami ucapkan selamat dan apresiasi pada tim yang sudah berhasil menjaring sedemikian banyak sekali peserta, 754 ini, hebat sekali ya. Karena ini single topik tapi memang sangat menarik. Ya, ini saya terima kasih sekali pada Bapak narasumber ini, Bapak Dr. Agus Sunarto, ini juga diaspora kita yang handal ya. Sebetulnya ini aset negara yang sangat bagus ya, tapi beliau masih di Australia, tapi sumbangsih ilmu dari beliau itu yang selalu kita nantikan. Untuk itu pada kali ini beliau akan menyampaikan topik terkait dengan pengetahuan terkini tentang koi herpes virus ya, dengan penekanan pada pengembangan ikan yang tahan koi herpes virus. Nah, beliau ini memang ahli di penyakit gitu ya, sehingga ini adalah memang khusus pakar-pakar sudah berkumpul ini ya, baik mahasiswa, kemudian ada praktisi, ada akademisi, ada dari pemerintahan, sedemikian banyak peserta, sehingga harapan kami ilmu dari Bapak Agus nanti bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya biota terkait dengan ikan, khususnya koi, untuk bisa lebih berkembang dan jaya ke depannya gitu ya. Jadi ini kami terima kasih sekali
sudah hadir banyak sekali. Ini sudah saya lihat ada Prof. Budi, ada Pak Fajar, ada yang dari luar ini juga sudah banyak ya. Ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yang jelas bahwa pagi hari ini kita akan berdiskusi yang sangat menarik gitu ya. Harapannya itu akan memberikan suatu masukan atau pengetahuan baru buat kita semua dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya terkait dengan KHF ini. Saya tidak berpanjang kata, saya ucapkan selamat berseminar, tetap sehat ya untuk Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada moderator juga ini Ibu Desrina, yang kali ini memang beliau salah satu pakar dari ini ya, pakar penyakit dari fakultas kita gitu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih banyak kepada Prof. Triwirnarni sebagai dekan yang sudah membuka seminar pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sembari kita menunggu kembali. Ibu Desrina sudah kembali nggih? Zoom-nya? Alhamdulillah sudah kembali Zoom-nya. Hampir deg-degan Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya saya yakin ini merupakan bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Sunarto. Nah, untuk memimpin jalannya seminar pada pagi hari ini, saya mengundang Ibu Dr. Desrina untuk menjadi moderator kita ya untuk webinar aquaculture yang pertama. Kepada Ibu Dr. Desrina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah bergabung pada acara seminar online pagi ini. Terima kasih kepada para mahasiswa, alumni PDP, alumni Aquaculture Undip, para kolega saya, teman-teman dari berbagai institusi, dari Aceh sampai Papua, ini ada semua ini. Terima kasih sudah bergabung. Juga selamat datang dan terima kasih untuk kesediaan narasumber kita, Bapak Agus Sunarto, yang sudah bergabung jauh-jauh dari Australia ini. Mana Pak Agus, kok di layar saya nggak ada ya? Halo Pak Agus? Ada di sebelah kiri, Mbak. Oh, oke. Ini selamat siang, Mas Agus. Saya biasanya memanggil Bapak Dr. Agus Sunarto sebagai Mas Agus. Kebiasaan dari dulu ini. Selamat siang, Mas Agus. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, Mbak Rina, kabar baik ini. Masih musim dingin di sana? Ya, suhu 2 derajat tadi pagi, sekarang 14, lumayan. Oke. Untuk pagi ini, saya ingin membukanya dengan memberikan sedikit gambaran tentang acara. Jadi acara webinar pagi ini sebetulnya bagian dari program World Class University dari FPIK Undip, dan setiap semester kita mengundang narasumber untuk memberikan kuliah umum di Departemen Aquaculture, dan kita mengundangnya biasanya dari institusi di luar negeri yang punya kerjasama dengan Undip. Nah, terima kasih sekali ini Pak Agus Sunarto sudah bergabung dari CSIRO, salah satu diaspora kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Triwirnarni tadi, yang ilmunya perlu kita serap sebanyak-banyaknya ini. Kemudian koi herpes virus ini merupakan penyakit yang masih menjadi masalah utama ya bagi budidaya ikan mas dan ikan koi. Kita belum mempunyai obat yang bisa untuk mengendalikan penyakit ini. Kita belum punya antivirusnya. Jadi untuk masa yang akan datang, kemungkinan metode yang efisien dan efektif itu adalah dengan menghasilkan ikan yang tahan KHP. Nah, tentu saja jalan untuk menghasilkan ikan yang tahan KHP tidak gampang, jalannya panjang. Silahkan ditanyakan nanti kepada Pak Agus Sunarto yang sudah bergelut dengan untuk menghasilkan ikan yang tahan KHP. Sebelum saya
saya meminta Pak Agus mempresentasikan materinya. Saya ingin memperkenalkan lebih dulu tentang Pak Agus. Saya cuma dari namanya kita tahu kalau Pak Agus itu lahirnya bulan Agustus, jadi sebentar lagi ulang tahun. Cuma saya nggak diberitahu tanggal dan tahunnya, jadi kita nggak bisa kirim kado ke Mas Agus ini. Beliau S1 dari IPB dan juga pendidikan dokter hewan dari IPB, kemudian menyelesaikan Master of Veterinary Science di University Putra Malaysia di Malaysia, dan memperoleh gelar PhD dari University of Queensland, Australia. Kemudian beliau bekerja di salah satu lab di KKP dari tahun 1994 sampai 2013, dan setelahnya dari 2013 sampai sekarang beliau bekerja di CSIRO Australia. Sekarang posisinya adalah sebagai Senior Research Scientist in Managing Invasive Species and Diseases Program. Beliau memperoleh beberapa award, ini betul-betul menunjukkan kualitasnya, antara lain The Best Thesis Award ketika masih mengerjakan master, kemudian John Allwright Fellowship untuk risetnya, dan Kavli Fellow untuk mengikuti Kavli Frontiers of Science Symposium. Nah, ini award yang sangat prestisius, yang sangat ya tinggi lah levelnya. Beliau juga referee, beliau adalah reviewer dari beberapa jurnal yang sangat prestisius di dunia, terutama di dunia penyakit ikan, kayak Veterinary Microbiology, Fish and Shellfish Immunology, Journal of Fish Disease. Ini di antara jurnal-jurnal ini ada yang saya ditolak, jangan-jangan yang nolak Pak Agus ini. Kemudian H-index-nya cukup sangat tinggi menurut saya. 9, beliau sudah menghasilkan sekitar 27 international publication, dan kita masih bisa berharap lebih banyak lagi publikasi di masa yang akan datang dari Pak Agus. Saya rasa mungkin untuk pagi ini cukup. Saya silakan Pak Agus untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Agus. Saya coba sharing. Kemungkinan bisa sengaja, kemungkinan bisa di apa sih namanya? Saya sharing screen. Yang pembudidaya warna dulu. Ya, semoga bisa lihat screen saya? Belum. Belum, Pak Agus, belum. Madam, can you help? Oh, sudah. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Sudah. Saya coba. Sudah, Mas Agus. Ada lag period ternyata. Silakan. Okay. Baik. Sudah dalam bentuk presentasi, semoga ya? Iya, sudah. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah siap di sini. Dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Prof. Triwinarni atas undangan untuk ikut serta dalam acara ini. Juga buat Mbak Rina yang menyelenggarakan acara ini.
Saya mohon izin Prof Budi, takut kualat saya ini. Harus izin ke Prof Budi saya dulu. Guru dan idola saya ini. Saya nervous ketika Mbak Rina memperkenalkan saya sedang mengerjakan membuat ikatan KHV. Justru sebaliknya sebenarnya. Di Australia saya bekerja untuk menggunakan KHV sebagai biokontrol untuk ikan mas. Jadi bukan membuat ikan mas yang tahan terhadap KHV, tapi justru berusaha mengontrol atau mengurangi populasi ikan mas dengan menggunakan KHV. Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Mungkin lain kali kita bisa berbicara tentang invasive spesies atau biokontrol dengan menggunakan virus, tapi saat ini saya bicara yang lain. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri. Saat ini saya bekerja di CSIRO, lembaga riset pemerintah federal Australia. Kalau di Indonesia seperti gabungan antara LIPI dan BPPT. Jadi lembaga riset milik pemerintah federal terletak di Geelong, 1 jam dari Melbourne, ibu kota negara Victoria ya. Semoga bisa melihat, saya coba pakai pointer laser. Ya, terletak di sini 1 jam dari Melbourne. Jaraknya seperti Jakarta Bogor, sama seperti rumah saya di Bogor dulu. Nama labnya Australian Center for Disease Preparedness, ACDP, di Geelong. Yang membedakan lab ini dengan lab yang lain mungkin adalah lab ini bekerja untuk atau menyediakan fasilitas buat kita bekerja dengan virus berbahaya. Sehingga desain labnya agak berbeda atau sangat berbeda. Jadi ini struktur labnya, ada 6 tingkat begitu. Yang dipakai hanya di tingkat 3, dan ini untuk masuk ke sana kita lepas, mohon maaf, kita ganti baju gitu ya, kita ganti baju, terus kemudian baru masuk lab. Kemudian seluruh udara yang masuk disaring. Demikian juga udara yang keluar juga disaring, sehingga tidak ada udara yang keluar masuk tanpa disaring, tanpa difiltrasi. Kotoran dari lab di treatment, setelah itu juga difiltrasi udara yang keluar dari situ. Kita yang keluar harus mandi, bersih, tidak membawa sesuatu apapun. Intinya barang orang boleh masuk, tapi kalau keluar harus disterilisasi atau desinfeksi. Kalau barang harus didesinfeksi, misalnya kita ada sampel atau apa, jadi tidak boleh dibawa keluar. Barang masuk juga tidak boleh dibawa keluar lagi kecuali didesinfeksi. Orangnya, pekerjanya mandi, shower minimal 3 menit. Mengapa? Karena di dalamnya ada ini physical containment. Jadi lab ada level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Level 1, 2 itu buat yang tidak berbahaya, level 3 itu untuk virus yang berbahaya bagi orang tapi tidak untuk komunitas. Tidak berbahaya bagi masyarakat. Level 4 itu berbahaya bagi orang yang mengerjakan dan untuk masyarakat. Misalnya, paling gampang sekarang coronavirus. Ya, kita ada riset coronavirus, tapi saya tidak terlibat di sana. Yang di dalam ini misalnya orang kerja dengan coronavirus yang PC4, yang di luar ini PC3. Saya termasuk PC3, tidak pakai baju astronot seperti ini, karena bekerja dengan koi herpes virus yang kebetulan eksotik di Australia. Jadi bukan karena koi herpes virus berbahaya bagi orang atau bagi masyarakat, tapi karena eksotik di Australia, jadi harus bekerja di lab, istilahnya secure lab.
sehingga tidak akan keluar atau bocor keluar yang membahayakan ikan di Australia. Walaupun tujuannya untuk memberantas ikan di Australia dengan menggunakan virus, tapi tidak akan keluar sebelum nanti saatnya dikeluarkan. Sama, jadi harus mandi dari situ. Yang akan saya sampaikan mungkin ada dua bagian. Bagian pertama, pengenalan tentang penyakit KHV, juga virus dan genomnya. Mengapa ini saya sampaikan? Karena supaya kita punya pemahaman bagaimana kita mau mendeteksi dan utamanya bagaimana kita mau mengendalikan. Salah satunya adalah yang diminta Mbak Nina untuk bagaimana kita membuat ikan tahan KHV kalau kita tidak memahami penyakitnya, virusnya maupun genom KHV. Jadi ada dua bagian, mungkin bagian pertama mungkin agak teknis. Buat saya dengar dari Mbak Nina juga ada petani kemarin, jadi mohon maaf Bapak Ibu petani kalau bagian pertama ini agak membosankan. Sebelum kita mungkin Bapak Ibu berminat pada bagian kelima untuk pengendaliannya. Baik, yang pertama penyakit KHV, saya pikir gambar ini sudah sering muncul. Penyakit KHV ditandain dengan kematian massal pada ikan mas dan ikan koi, tapi tidak ikan yang lain. Sekedar contoh ini di Danau Toba tahun 2004, gejala klinisnya yang khas insangnya rusak, tapi juga ada kulitnya rusak atau melepuh, makanya sempat disebut oleh almarhum Pak Rukiani penyakit melepuh tahun 2002 ketika wabah ini. Di mana dia menyebar hampir 30 negara, mulai tahun 98 sebenarnya wabah pertama itu di Amerika dan pada ikan koi. Kemudian di hampir waktu yang sama di Israel pada ikan mas. Tapi sampel arsip di Inggris dan di Jerman mereka temukan sebenarnya sudah ada sejak tahun 96-97 tapi tidak pernah meledak menjadi wabah. Dari sana virus ini menyebar ke seluruh dunia, Afrika, South Africa, kemudian Indonesia dan seterusnya. Sekedar gambaran di mana produsen koi ini berdasarkan survei tahun 2002, tentu saja sekarang sudah sangat berubah. Ketika wabah pertama kali meledak, kita mengadakan survei di mana koi dan ikan mas berada. Seperti kita tahu, Blitar sentra produksi koi, Jawa Barat, Cirata dan sebagainya sentra produksi ikan mas. Ini wabah di Indonesia tahun 2002 pertama kali terjadi di Blitar. Ceritanya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui atau yang baru saja mahasiswa baru bergabung. Impor ikan koi dari Surabaya melalui Hong Kong masuk ke Surabaya. Kemudian dari Surabaya ikannya sakit dibawa ke Blitar, nular di Blitar. Dari Blitar kemudian mengadakan acara koi show, perlombaan koi, dan dari sana menyebar ke koi di Bandung. Dari Bandung koi menyebar ke ikan mas di Subang, dan dari Subang menyebar ke Cirata dan seterusnya. Ini Maret April, kemudian dalam waktu 6-8 bulan sudah menyebar ke pulau yang lain. Tahun 2006 ketika saya sekolah lagi, saya analisa virus dari 10 outbreak besar di Indonesia, ya dari Blitar, kemudian ke Subang, Cirata, Lubuk Linggau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, kemudian yang ada di Sulawesi Utara dan di Irian. Satu hal saja, bahwa ada 2 genotype, Asia 1 dan Asia 2. Asia 2 ditemukan di
Sumatera Barat dan Sumatera Utara, di Danau Maninjau dan Danau Toba. Yang ingin saya sampaikan adalah perlu waktu 2 tahun, jadi melalui 4 wabah besar sebelum genotype Asia 1 berubah menjadi genotype Asia 2 yang sebenarnya hanya berbeda 1 nukleotida, 1 sekuen saja. Artinya apa? Virus KV sangat stabil, jadi genotipenya sangat stabil, sangat tidak seperti virus RNA misalnya yang gampang berubah. Virus KV, virus DNA sangat besar, 295 base pair. Jadi sangat stabil. Implikasinya apa? Kalau mau membuat vaksin misalnya, mestinya tidak ada masalah karena secara genotype tidak banyak berubah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Penyebarannya, bagaimana menyebar virus ini. Saya suka menampilkan gambar ini karena pertama kali saya melihat ikan yang terserang KV itu di Bogor awal 2002. Kita telusuri dari mana datangnya. Ini satu sungai di Bogor. Ketika ada ikan masuk di sini, PAM di sini terkena, dan PAM-PAM di bawahnya atau kolam-kolam di bawahnya juga terkena. Tapi tidak yang di atas, di daerah hulu. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang pertama adalah membawa ikan baru dari daerah lain sangat riskan sebagai sumber utama untuk penularan. Kemudian yang kedua dari air. Jadi kalau kita bicara sumber penularan ada 3, ikan yang terinfeksi, air yang terkontaminasi, dan peralatan yang terkontaminasi. Kalau kita bisa mencegah dari 3 itu, di dalam pengendalian, maka akan sangat membantu. Pengaruh suhu. Mengapa ini saya sampaikan? Karena nanti juga kita bisa pakai suhu, kita manipulasi suhu sebagai bentuk untuk mengurangi kematian karena ikan mas. Ini di Toba tahun 2004, kemudian saya ke sana, dan juga nggak lama setelah itu saya ke Karangintan di Kalimantan Selatan. Sama-sama kena wabah, tapi di Toba suhunya 24-25 derajat mungkin, suhu air. Kematian sangat tinggi seperti kita lihat. Ini sebenarnya bukan pakan, ini adalah ikan mati yang diambil dari sini sebelum dibawa ke darat. Di sini juga ada kematian, tapi tidak setinggi itu. Faktor yang membedakan banyak mungkin, tapi salah satu yang utama adalah suhu air. Kalau kita lihat krodit sama di sini juga sangat berjubel, sama seperti di Toba. Mungkin kondisinya justru lebih parah di sini karena ada jemuran dan sebagainya. Orang sebagian pada hidup di sana. Ini mungkin gambarnya lebih jelas. Jadi virus hanya aktif antara 16 sampai 28 derajat. Ini pada 13 derajat virus tidak mematikan. Demikian juga di atas 28. Ini pada saat 18 derajat mematikan, tapi lebih lama waktu yang diperlukan. Ini 23 dan 28 derajat. Sangat optimal untuk virus ini. Jadi virus saja berkembang pada suhu 16 sampai 28. Dan ini kita bisa pakai untuk manipulasi suhu untuk membuat ikan lebih tahan terhadap KV. Nanti kita lihat di pengendalian di belakang ya. Fase penyakit ini penting saya sampaikan karena implikasinya besar. Jadi ada 3 fase kalau kita bisa sebut begitu. Yang pertama akut 6, 7, 8, 9, 10 hari. Kemudian masa laten atau persisten di mana tidak ada kematian, dan masa reaktivasi ketika yang tadi laten itu karena perubahan suhu, karena stres, karena perubahan lingkungan dan sebagainya aktif kembali dan menyebabkan kematian. Jadi ada 2 wabah kalau mau, akut dan waktu reaktivasi, dan yang tidak ada wabah di sini ketika dalam masa
latensi atau mengapa ini penting? Karena orang membawa ikan dari daerah wabah, kelihatan sehat, padahal sebenarnya dia membawa atau karier yang kalau kita lihat dari segi penyakitnya dalam keadaan laten atau persisten, dibawa ke tempat baru karena proses transportasi, stres dalam transportasi, kemudian perubahan suhu, lingkungan, dan sebagainya, meledak di tempat baru. Ini yang kita lihat polanya, bagaimana virus ini menyebar ke tempat yang baru, yang tadinya belum pernah terinfeksi virus. Kalau kita lihat lebih detail, ini ketika akut, ini saat persisten atau laten, tergantung kita menyebutnya. Kemudian pada saat virus dalam keadaan reaktivasi. Kita lihat pada fase akut, kita deteksi DNA, messenger RNA, protein, ada virus hidupnya. Virusnya menyebabkan kerusakan jaringan, muncul dalam bentuk penyakit, kerusakan insang misalnya, kemudian kematian 90%. Pada saat laten, kita deteksi DNA di sana, tapi tidak messenger RNA. Jadi mungkin teman-teman yang belajar molekular biologi, jadi DNA membentuk atau menghasilkan pesan dalam bentuk messenger RNA untuk membentuk protein, gitu ya. Nah, tidak ada virus replikasi karena tidak ada messenger RNA di sana. Ada sedikit, kalaupun ada. Tidak ada virus hidup ketika masa laten karena tidak ada virus tidak bereplikasi. Kemudian tentu saja tidak ada kematian atau penyakit di sana. Tapi ini kalau dia aktif lagi karena triggernya stres dan seterusnya atau suhu dalam penelitian ini, maka dia akan sama seperti ketika saat akut. Nah, mengapa ini penting saya sampaikan? Karena reaktivasi ini berimplikasi pada pengendalian. Kita pikir, udah wabah pertama udah selesai, ikannya ada yang hidup, bertahan hidup misalnya. Terus kemudian sama seperti tadi, kita piara karena kondisinya jelek, muncul lagi. Sebagai contoh, ini hari ke-10 saat akut, kita lihat, kita nggak melihat insangnya, tapi kita melihat kulitnya, ya, kemerahan seperti berdarah begitu, tapi dia recover, sehat lagi saat dia 23 hari setelah infeksi. Tapi ini bisa muncul kembali kalau terjadi stres dan seterusnya. Pertanyaannya, di mana virus ini tinggal ketika dia dalam masa latensi? Sama seperti herpes, kalau ada yang pernah kena herpes ya. Jadi kita terinfeksi, kita pakai obat misalnya, kalau di manusia, atau kita istirahat saja sebenarnya, kita sehat, tapi sebenarnya virusnya tinggal di dalam tubuh. Di ikan, ada dua pendapat bahwa virus ini neurotropik, jadi tinggal di dalam sel, ini yang kita temukan. Ini spinal cord, tulang belakang, ini dorsal root ganglia, makanya virusnya menginfeksi dorsal root ganglia di sini, gejala klinisnya muncul, di sini gejalanya muncul ke bawah. Itu makanya kelihatan seperti bersegmen gitu ya gejalanya. Yang kedua adalah dia leukotropi. Saya absen ya, Gus. Bukan klaten. Aku harus absen Virusnya ada di sel darah putih. Kelihatannya ada yang mau presentasi juga ini. Ada suaranya. Sampai saya teruskan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bukankah kalau kita terinfeksi dengan virus, tubuh secara otomatis akan berusaha mengeluarkan virusnya? Pertanyaannya, bagaimana virus ini bertahan di tubuh ikan, bertahan dari serangan imun sistem ikan, dan bertahan lama di sana? Seperti saya sampaikan, dia tinggal di ganglia, di saraf, atau di sel darah putih. Virus ini bisa mengelabui sistem imun ikan karena dia memanipulasi
interleukin antivirus dari ikan. Jadi dia menangkap interleukin 10 dari ikan dan dimodifikasi untuk keperluan virusnya. Jadi virus ini interleukin 10, struktur interleukin 10 ikan, ini struktur interleukin 10 KHV. Jadi KHV yang persisten atau laten tadi dari sononya ribuan tahun melalui evolusi dia menangkap interleukin dari induknya dan dimodifikasi untuk keperluannya. Karena strukturnya berbeda, strukturnya mirip, imun sistem ikan mengenalinya sebagai bagian dari interleukin ikan, bukan dari virus, sehingga dianggap tidak ada di sana. Mungkin itu tentang virusnya, bagaimana dia bertahan hidup dari serangan imun sistem. Sekarang yang akan saya sampaikan sedikit mungkin morfologi, tidak terlalu penting, tapi bentuknya virus seperti ini, kalau ingin tahu ini dipurifikasi dari kultur sel, kemudian dilihat dengan mikroskop elektron. Bentuknya icosahedron itu seperti kubus berpermukaan 20, icosahedron 20 ya. Kemudian itu di mana kapsid dan DNA virus ada di sana, kemudian ada envelope. Infektivitas dia bertahan 4-3 hari di air tergantung suhunya. Suhu 15 derajat misalnya dia lebih lama daripada ketika suhu 30 derajat. Aktivasi bagaimana kita mendesinfeksi. Kalau air bisa dengan UV, dia juga virus tidak tahan panas, jadi di atas 50 derajat selama 1 menit sudah mati. Bahan kimia untuk desinfeksi telur misalnya iodofor, untuk air dan peralatan klorin, untuk peralatan alkohol. Virus tidak bisa hidup di luar sel, jadi dia hidup di dalam sel. Maka kita menggunakan sel F1 namanya untuk menumbuhkan virus ini. Di dalam sel ini virus berkembang biak dengan cepat dalam 5-6 hari, puncaknya 5 hari, dia titernya sangat tinggi, kemudian mulai turun. Ini sel yang terinfeksi oleh virus menunjukkan cytopathic effect atau kerusakan sel berupa pakul seperti ini. Genom, tadi kita bicara virusnya, sekarang kita bicara DNA-nya atau genomnya. Ini isolat CO7 dari ikan mas tahun 2007 ketika saya sekolah dulu, saya isolasi dari Waduk Cirata. Kemudian saya sequence di sini, genomnya 297.000 base pair. Strukturnya mungkin ini unique long panjang, kemudian ini menunjukkan ada 2 direct repeat di sana. Jumlah gennya 156, tidak penting semuanya, tapi satu aja kalau mau mengingat, Openidibrin 57 atau gen nomor 57 karena ini berhubungan dengan virulensi virus. Mengapa ini penting? Karena ada kelompok di Belgia yang membuat vaksin virus KHV dengan cara mematikan gen nomor 57 karena itu berhubungan dengan virulensi virus. Jadi virus ganas dimatikan gennya menjadi virus yang tidak ganas dipakai untuk vaksin, itu gen 57. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Mungkin nanti kalau kita mau membuat ikan tahan KHV, apakah virus ini menjadikan target misalnya? Di sini kami lebih tertarik kepada genom ini karena kalau kita pakai sebagai big control, tentu kita ingin mempunyai baseline data dasarnya. Ini virusnya sekarang, sebelum dilepas, genomnya seperti ini. Setelah dilepas, nanti seperti apa? Karena kita ingin mengikuti evolusi virus ini ketika nanti dilepaskan di alam. Kalau diizinkan dilepaskan. Gitu ya. Sekedar informasi, virus ini berbeda secara genetik dengan KHV dari Amerika, misalnya, tapi secara fenotipik, virulensi dan seterusnya tidak ada perbedaan.
Dengan kita punya whole genome sequence dari KHV Indonesia, kita bisa membedakan dengan yang lain. Jepang seperti kita tahu ada dua lineage, Eropa dan Asia. Kenapa KHV Cina yang ada di sequence di Jinbeng itu termasuk di klaster Eropa? Karena dia termasuk strain European 7. Eropa klaster 7 kalau mau begitu. Mengapa juga kita men-sequence virusnya, genomnya? Karena kita ingin membedakan virus ini dengan virus dari negara lain. Kalau kita lepas, tentu saja kita ingin tahu mendetek, oh iya, ini dulu yang virus kita lepas. Karena kalau misalnya ada virus lain yang datang, kita jadi bisa membedakan. Ini berdasarkan variabel tandem repeat, dan berdasarkan informasi itu kemudian kita buat PCR, dan kita dengan PCR yang sederhana kita bisa membedakan virusnya apakah itu dari Indonesia, dari Amerika, Israel, Jepang, dan seterusnya. Bukan hanya genomik, kita juga mempelajari ekspresi gen dan transkriptomik. Mengapa ini kita lakukan? Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita melepas virus, kita bukan hanya ingin mengikuti evolusi virusnya, tapi juga evolusi hubungan antara virus dan inangnya. Dari situ kita bisa belajar misalnya ekspresi imun gen ikan mas saat infeksi. Harapannya apakah nanti ada gen tertentu pada ikan mas yang kita bisa manipulasi untuk meningkatkan ketahanannya, kalau kita pakai sebagai ikan tahan KHV untuk aquaculture, atau kalau kita mau pakai sebagai biokontrol kerentanannya. Ada dua sisi yang berbeda. Ini postdoc kami yang melakukan transkriptomik, jadi ekspresi seluruh gen 156 gen tadi di ikan mas. Dan saya tidak akan panjang lebar di sini. Yang kedua, waktu saya berapa? Mungkin masih cukup. Diagnosa, saya pikir sudah sangat standar, tidak ada masalah dengan diagnosa. Di kolam diagnosa level 1 berdasarkan definisi kasus, yaitu kalau ada kematian massal ikan mas atau ikan koi, tapi bukan ikan yang lain dengan gejala klinis kerusakan insang. Ikannya beda, tapi klinisnya sama. Di lab diagnosa level 2 dengan histologi ada hiperplasia di insangnya, kemudian untuk konfirmasi dengan PCR dan sequencing tentu saja, atau ELISA kalau mau mendeteksi antibodi atau isolasi virus. Tapi yang banyak dipakai saat ini mungkin adalah PCR. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin teman-teman banyak mendengar, enggak, KHV bukan cuma di ikan mas dan ikan koi, tapi juga kita temukan di tilapia, di gurame, di lele, dan sebagainya. Pertanyaannya, itu mendeteksi DNA saja yang nempel di sana, atau itu mendeteksi virus yang memang berkembang di ikan tersebut? Bentar, kelihatannya ada yang... Mohon maaf Pak Agus ini. Ya, nggak apa-apa. Santai saja Mbak Rina. Ya, baik. Jadi untuk membedakan bahwa kita mendeteksi DNA saja yang menempel di ikan tersebut, atau sebenarnya kita mendeteksi virus KHV yang berkembang di ikan tersebut, bisa dengan RT-PCR untuk mendeteksi messenger RNA. Jadi seperti saya sampaikan tadi, DNA mengkode messenger RNA untuk membentuk protein. Makanya messenger RNA sebagai indikasi replikasi virus. Sebagai contoh saja, kita di sini kita mengetes menginfeksi buatan ikan Australia, atau kita sebut non-target species, ya ikan trout, ikan salmon, ikan perch. Kita infeksi dengan direndam virus. Tentu saja kalau kita ambil insangnya, kita deteksi dengan PCR biasa, akan positif karena ada virus yang menempel di situ. Masuk akal ya? Ikan direndam dengan virus,
diambil insangnya, dites virus dengan PCR, tentu saja positif. Tapi kalau kita tes dengan RT-PCR untuk mendeteksi messenger RNA, ternyata negatif. Ini membuktikan bahwa ikan MTS tadi, atau kalau di Indonesia misalnya tilapia, gurame, lele, dan sebagainya, mungkin terdeteksi positif dengan PCR, tapi begitu kita pakai RT-PCR untuk mendeteksi messenger RNA, negatif. Jadi ini mungkin bisa dipakai untuk mengklarifikasi kalau ada yang mendeteksi ikan mas, ikan tilapia, ikan gurame, dan seterusnya terdeteksi positif KHP, mungkin teknik ini bisa dipakai untuk klarifikasi. Itu saja. Oh ya, metodenya Yuasa dan yang lain untuk messenger RNA. Kilat kita biasanya untuk DNA. Baik, pengendalian. Pada awal wabah, ketika baru sedikit daerah yang terserang, maka utamanya adalah pencegahan, jangan sampai terinfeksi. Dan pembatasan lalu lintas ikan mas, ikan koi, dengan karantina, biosecurity, dan seterusnya. Kita lihat ya. Ini Kepmen 28 tahun 2002. Jadi begitu ada wabah, kemudian Menteri mengeluarkan keputusan untuk menutup Pulau Jawa. Jadi tidak, kalau sekarang istilahnya lockdown mungkin ya, satu pulau di lockdown. Tapi tidak menyebabkan keributan sosial karena hanya ikan mas saja, ikan mas dan ikan koi yang tidak boleh keluar dari Jawa. Ini contoh saja, seperti saya sampaikan tadi, di Kalimantan Selatan, wabah KHP tahun 2004, kemudian Pak Riza, saat itu kepala karantina Sepinggan Balikpapan, kemudian membuat spanduk tidak boleh membawa ikan dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur. Nah, mungkin karena itu beliau sekarang dipromosikan jadi Kapolres. Nggak ada hubungannya. Karantina. Lalu lintas ikan dari daerah terinfeksi ke daerah yang bebas melalui prosedur karantina, tujuannya supaya tidak atau mencegah KHP masuk melalui ikan yang baru masuk. Isolasi ikan yang baru masuk dengan kohabitasi ikan mas selama 14 hari atau 28 hari. Idealnya 4 minggu. Mengapa? 2 minggu karena sampai gejala muncul 2 minggu biasanya. 4 minggu karena kita harapkan kalaupun tidak terjadi wabah, ada waktu 4 minggu. Kalaupun ternyata ikan tersebut membawa virus, tapi tidak menyebabkan wabah, tidak muncul dalam bentuk wabah, 4 minggu ini cukup bagi ikan mas untuk membentuk antibodi antivirus. Itu alasannya kenapa 2 atau 4 minggu. Konfirmasi dengan tes PCR. Biosecurity, seperti saya sampaikan, kalau di daerah yang masih bebas, mungkin biosecurity bisa dilakukan. Intinya 2 biosecurity, atau konsep biosecurity intinya 2. Isolasi, jadi jangan sampai virusnya masuk. Kemudian kalau virusnya sudah masuk, didesinfeksi. Simpel ya. Boleh didefinisikan apa saja biosecurity, tapi intinya sebenarnya 2. Isolasi dan desinfeksi. Isolasi dari benih. Tadi kita tahu penyebaran KHP melalui benih, ikan yang masuk melalui air dan peralatan. Jadi kalau kita bisa mengisolasi itu, luar biasa. Kalau ikannya terserang, ya desinfeksi, dimusnahkan, kolam didesinfeksi. Ini contoh saja. Ini kolam koi di Cianjur tahun 2002 yang terserang KHP, kita lihat hampir kosong. Kemudian kita sarankan, sudah tutup saja, ikan yang ada dipanen, kolam dikeringkan, 2 minggu, dibersihkan. Ini tahun 2005 kalau tidak salah, mereka sudah pulih kembali. Jadi biosecurity
kalau kita terapkan dengan tepat, ternyata sangat membantu. Sayangnya, tidak semua kolam bisa kita kerjakan seperti ini. Syaratnya mungkin kolamnya terpisah dari kolam yang lain. Jadi kalau budidaya ikan mas di perairan umum tentu saja tidak bisa. Airnya juga air mandiri, artinya tidak mengambil air dari kolam tetangga yang kita tidak tahu dia punya virus atau tidak. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, untuk biosecurity bisa dipakai kalau kolamnya terisolasi atau terpisah dari yang lain, sumber airnya sumber air mandiri. Itu di awal wabah sangat efektif. Bagaimana dengan sekarang ketika KHV sudah endemi? Di tingkat kolam, prosedur karantina dan biosecurity mungkin masih bisa dilakukan, terutama untuk seperti saya sampaikan tadi di daerah yang di kolam yang terpisah dari kolam yang lain. Di daerah wabah tentu saja ini susah dilakukan konsep biosecurity ini, sehingga yang kita bisa lakukan adalah pola budidaya ikan yang baik, good aquaculture practices, dan seperti mintaan Bu Rina, ikan tahan KHV. Sekedar contoh, ini di Cirata, pemandangannya ini Cirata, ini yang abu-abu ini adalah keramba. Mestinya jumlahnya tidak sebanyak itu menurut daya dukung lingkungan, tapi itu yang kita punya sekarang, itu yang ada di Cirata sekarang. Ini ikan mati karena KHV dan tentu saja ikan seperti ini akan gampang menyebarkan. Jadi biosecurity tidak bisa dilakukan di perairan. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kematian karena wabah. Bekerja dengan dinas waktu itu dan diorganisasi oleh swasta, kita coba mencari jalan gimana supaya mengurangi impact, pengaruh karena wabah, kematian karena wabah KHV. Ya, dibersihkan dari ikan mati, kemudian padat penjual dikurangi, menggunakan vitamin C, kalau di infeksi sekunder di treatment untuk infeksi sekunder, misalnya bakteri, parasit, dan sebagainya. Satu contoh di sini, ini ada daerah yang ketika Cirata mewabah, ini masih tetap bertahan karena melaksanakan hal ini, tapi juga karena faktor alam. Kebetulan ini di daerah pintu masuk, jadi belum ada wabah di sini, dan dia daerahnya slope miring begitu, sehingga bagian dasarnya selalu bersih, karena tidak seperti misalnya yang di tengah di sini seperti di wadah gitu ya. Kalau ini jadi faktor lingkungan di mana budidaya dilakukan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya. Di depan tadi saya sampaikan suhu sangat penting untuk virus ini, dan ini kita bisa dipakai untuk memanipulasi begitu. Ini percobaan dilakukan di Pasar Minggu dulu, ketika masih saya di sana dengan teman-teman di Pasar Minggu. Jadi ikan diinfeksi dengan KHV selama 1, 2, 3, 4 hari. Kemudian pada suhu ruang ya, sampai 25 derajatan di Jakarta. Kemudian setelah 1, 2, 3, 4 hari, kita naikkan suhunya. Kita di atas 28, kemudian kita biarkan selama 4 minggu. Setelah itu diuji tantang. Kita lihat ini kontrol, 80% mati. Kemudian yang ini diinfeksi tadi selama 1, 2, 3, 4 hari. Kita lihat yang 2 hari kematiannya sangat rendah, mungkin sekitar 10%. Jadi manipulasi suhu kita bisa pakai untuk membuat ikan yang tahan terhadap KHV. Keuntungannya seperti kita lihat tadi, kematian ikan turun, kerugiannya banyak.
Jadi kalau di daerah bebas jangan dipakai. Membawa. Kemudian kematian ikan saat infeksi atau setelah infeksi primer. Ini sangat merugikan dan petani juga sangat khawatir karena sebagian ikan mereka mati setelah infeksi primer. Juga tadi saya bilang reaktivasi, ada ikan yang karena stres kemudian muncul lagi penyakitnya. Jadi efektivitas teknik ini bervariasi. Pelajaran pentingnya adalah bahwa ikan yang selamat KHP lebih tahan terhadap KHP. Dan juga keturunannya. Kita tidak sampai memijahkan, tapi di Jepang dilakukan penelitian ini, induk yang tahan KHP, yang survive dari KHP, ternyata keturunan juga lebih tahan terhadap KHP. Jadi ini prinsip dasar vaksinasi, di mana ikan yang bertahan dari serangan virus bisa lebih tahan terhadap virus ini pada serangan berikutnya. Demikian juga keturunannya. Dan ini sebenarnya adalah dasar untuk vaksinasi. Dan ini menginjak kepada ikan tahan KHP yang kedua. Kalau tadi dengan manipulasi suhu, yang kedua adalah dengan vaksinasi. Ini sudah standar prosedur di ikan salmon. Kalau tidak salah, benih dari UPT DJBB juga harus divaksin. Saya tidak tahu implementasinya sekarang, tapi paling tidak begitu wacana atau begitu peraturannya. Sudah banyak tersedia vaksin, baik yang formalin kill maupun yang dilemahkan, vaksin hidup yang dilemahkan atau vaksin DNA. Ini mungkin penggunaan vaksin yang paling sederhana, prosedur vaksin dengan perendaman. Dosisnya jadi itu satu botol 100 mili, gampang saja tinggal dituangkan ke dalam kolam atau bak dengan 100 liter air, benihnya beratnya 200-300 kilogram, kemudian direndam dan diberi aerasi. Sangat sederhana. Apakah vaksin ini aman? Ya, dicoba dengan dosis 1000 kali dosis vaksin, ternyata tidak ada efek samping. Kemudian apakah manjur, apakah efektif? Ini yang tidak divaksin dan ini yang divaksin, kita bisa lihat kematiannya turun drastis. Perlindungan ini, ikan yang tidak mati ini diukur antibodinya, dan kita lihat di sini titer antibodinya meningkat. Berapa lama titer antibodi di ikan ini bertahan? Tidak ada data pasti, berbeda-beda di setiap penelitian, tapi antara di atas 2 bulan. Ada yang menyebutkan setahun juga masih terdeteksi, tapi titernya berapa kita tidak tahu. Tapi apapun itu, vaksinasi ternyata menurunkan kematian karena ikan membentuk antibodi atau ada peningkatan titer antibodi di ikan yang divaksinasi. Tentu kita semua pernah mendengar bagaimana hebatnya vaksinasi gitu dalam eradikasi penyakit. Ini virus smallpox, ya, mungkin buat umur saya, Mbak Rina dan sebagainya pernah mengalami cacar, vaksinasi cacar, tapi yang lahir setelah tahun 1980 mungkin tidak dicacar lagi karena sudah musnah dari muka bumi berkat vaksinasi. Jadi ini penyakit cacar pada manusia. Demikian juga penyakit pada hewan, rinderpest tahun 2011. Kita dinyatakan tidak ada lagi rinderpest di dunia. Jadi dari kedokteran manusia ke kedokteran hewan, apakah itu akan ke kedokteran ikan? Tentu saja tergantung dari kita semua, apakah kita memang siap untuk melaksanakan program vaksinasi di ikan.
Baik, kita bicara tadi tentang ikan tahan KHV dengan manipulasi suhu, dengan vaksinasi. Yang ketiga adalah dengan persilangan. Ini hibrid antara ikan koi dan ikan koki, ya, ikan goldfish. Ikan koi kematian tinggi 19-20%, 19 dari ambil 90%-nya 19 dari 20. Ini 2 dari 12 mati. Tapi bukan berarti ikan mas tahan terhadap virus, tapi kebetulan strain ikan mas yang dipakai di sini mungkin strain yang memang tahan terhadap virus. Hibrid antara koi dengan koki ternyata menurunkan tingkat kematian. Ikan koki sendiri tidak mati karena koi herpes virus. Jadi kita tahu hibrid mungkin bisa meningkatkan kematian, walaupun tidak semua hibrid begitu. Kita lihat yang ini uji tantang ikan mas. Yang ini adalah hibrid antara ikan mas dan ikan crucian carp. Yang ini hibrid antara ikan mas dan ikan koki, goldfish. Ya. Ternyata hibrid antara ikan mas dan ikan koki tahan terhadap KHV, tapi tidak ikan mas dan crucian carp. Berikutnya ini persilangan antara sesama ikan mas dari strain yang berbeda. Jadi ini strain budidaya, DOR 70 dan nasib. Kemudian strain dari alam, dari Cekoslowakia, itu Sasan. Ini persilangan antara N dan S, meningkatkan survival rate. Demikian juga di dan S. Jadi persilangan antara strain budidaya dan strain alam meningkatkan ketahanan terhadap KHV. Tapi ini sekedar menunjukkan contoh saja. Yang tadi N tadi, kemudian yang ini yang hasil persilangan. Kematiannya rendah dibandingkan dengan yang budidaya. Ini persilangan yang lain antara sesama strain budidaya. Jadi kalau tadi strain budidaya dan strain alam, ini strain budidaya dan strain budidaya yang lain. Ini dari Israel, yang Dinis dan Sarvas ini dari Hungaria. Persilangan antara strain budidaya tidak meningkatkan ketahanan terhadap KHV. Dalam penelitian ini bukan berarti kalau di Indonesia mau dicoba hasilnya sama, belum tentu. Karena beda strain dan beda karakter, tapi dia meningkatkan pertumbuhan. Ini kita lihat di sana. Jadi dalam penelitian ini strain budidaya, persilangan antar strain budidaya tidak meningkatkan ketahanan terhadap KHV, tapi meningkatkan pertumbuhan. Orang kemudian berusaha mencari marker genetik. Ini gen Major Histocompatibility Complex kelas 2 atau disebut SIGADAP 05 itu tahan KHV, dan SIGADAP 02 dan 06 itu rentan terhadap KHV. Ini gen yang tahan terhadap KHV, kematian rendah dibandingkan dengan yang rentan terhadap KHV. Pak Arianto dari Badan Litbang sudah melakukannya untuk ikan mas di Indonesia. Ini Raja Danu, ini prevalensi DAP 05 90%, demikian juga Wildan. Setelah uji tantang Raja Danu SR 37 tapi Wildan 13. Jadi hasilnya tidak konsisten mungkin. Jumlah ikannya juga mungkin kurang. Dan satu lagi, ini gen ini dideteksi dari induknya. Sementara uji tantang dilakukan pada anakannya. Tidak mungkin desainnya bisa diperbaiki berikutnya. Kalau mau dilakukan penelitian berikutnya. Tapi apapun itu ada indikasi mungkin SIGADAP 05 jadi marker untuk selective breeding. Baik, jadi pilihannya membuat ikan tahan KHV dengan manipulasi suhu,
dengan vaksinasi atau dengan persilangan, monggo. Yang sudah ada, sudah banyak dilakukan. Yang belum dilakukan, dan mungkin ini yang saya dan Mbak Rina dan Prof. Budi sempat bicara beberapa waktu yang lalu, apakah kita mungkin menggunakan teknologi rekayasa genetik, kita sebut gene editing yang sekarang, untuk membuat ikan mas tahan KHP. Kalau memang itu yang mau kita lakukan, apa sih teknologi ini? Dan ini mungkin pengenalan teknologi gene editing, kita sebut sistemnya CRISPR-Cas9, yang sebenarnya berisi dua komponen penting. Yang pertama adalah enzim Cas9. Cas9 adalah enzim pemotong DNA, endonuklease. Dan yang kedua adalah guide RNA yang mengarahkan enzim ini supaya memotong DNA di tempat yang kita inginkan. Jadi kalau boleh saya pakai animasi, enzimnya adalah gunting, ini adalah enzimnya, motong DNA, tapi gunting kan bisa motong di mana saja ya. Kita tidak mau itu terjadi. Kita pengen gunting ini memotong di tempat yang kita inginkan. Makanya guide RNA-nya mungkin tangan kita. Nah, ini di Cisairo, di tempat kami, ada tim genome engineering yang membuat ayam tahan AE. Jadi sistem CRISPR-Cas9 tadi ditransfeksikan ke sel telur, kemudian hasilnya ayam tahan KHP. Dulu dengan cara diinfeksi satu persatu telurnya atau melalui germ cell, tapi baru saja menemukan teknik baru untuk transfeksi dengan menggunakan sperma. Jadi CRISPR-Cas9 tadi regennya dicampur dengan sperma, maka dia akan masuk ke dalam sperma yang sudah membawa sistem gene editing tadi yang kemudian dipakai untuk membuahi sel telur. Yang menarik adalah ini tidak terlalu sukses di ayam karena biologi sel telur ayam berbeda. Yang menarik adalah ikan adalah external fertilizer. Terjadi pembuahan di luar tubuh. Ya kan, kalau kita mau memijahkan, kalau kita mau memijahkan ikan mas misalnya, stripping sperma, stripping betina induk jantan, kemudian dicampur pakai bulu ayam misalnya, kemudian ditaruh di bak. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu alat mahal untuk microinjection, tapi bisa pakai sperma sebagai wahana untuk melakukan transfeksi. Nah, ini kemudian yang pingin, apakah teknologi yang sekarang sudah berkembang di ayam, di lab kami di ayam, bisa kita transfer ke ikan. Jadi kalau tadi kita infeksi ke telur ayam, sekarang ke sel telur ikan. Apakah kita bisa membuat ikan mas tahan KHP dengan teknik ini? Ini yang mungkin kita perlu bicarakan bersama. Pertanyaannya, apakah hasilnya GMO, genetically modified organism? Ya, kalau CRISPR sistem tadi kita masukkan terintegrasi ke dalam genom ikan, maka dia GMO. Karena ada gen asing, enzimnya asing, guide RNA-nya asing, maka dia GMO. Itu kalau kita targetnya gen KHP. Jadi kita buat guide RNA yang menargetkan misalnya gen 57. Ingat tadi waktu kita belajar genomik, gen 57 adalah gen yang bertanggung jawab terhadap virulensi virus. Jadi kalau kita matikan itu, maka virusnya tidak virulen lagi. Maka iya, dia GMO. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa belajar, bagaimana mekanisme CRISPR di ikan mas. Apakah ini jalan atau tidak misalnya. Juga membangun keahlian kita pada teknologi transgenik pada ikan. Jadi
mungkin ini langkah pertama kalau kita mau membuatnya karena lebih mudah daripada berikutnya. Yang berikutnya tadi pertanyaannya GMO ya atau tidak? Ya, kalau dia terintegrasi ke sana. Tapi ada caranya supaya dia tidak GMO, jadi CRISPR tidak terintegrasi ke dalam genom ikan. Nah, ada teknologinya, ada caranya. Karena tidak ada gen asing yang masuk, jadi enzimnya, guide RNA-nya tidak kita integrasikan ke sana. Karena hanya mentargetkan gen ikan. Ingat tadi, IL-10 misalnya, apakah ini bisa jadi target kalau kita mau membuat ikan mas tahan KHV, atau kita mentargetkan reseptor yang sekarang belum diketahui, reseptor untuk ikan mas, untuk virus masuk ikan mas belum diketahui. Tidak perlu banyak merubah satu nukleotid saja akan merubah struktur proteinnya. Jadi tidak perlu memotong banyak kalau kita mau, itu bisa dilakukan. Yang menganut aliran ini, misalnya Australia, jadi kalau tidak ada gen asing yang masuk, maka tidak dianggap sebagai GMO. Amerika agak berbeda, demikian juga dengan Uni Eropa. Baik, secara singkat, ini dari yang sudah dikerjakan sekarang di lab kami di Zairo, di Ayam. Kita mulai dengan zebrafish, karena animal model, hewan percobaan yang mudah dipakai karena dia transparan, buat tahan dengan VHS dengan teknologi yang lain yang disebut RNAi. Apakah Undip mau ke sana? Monggo, silahkan nanti kita bicarakan bersama. Baik, ringkasan saya sampaikan sedikit tentang penyakitnya, tentang virusnya, tentang genom, dan juga tentang diagnosa. Juga pengendalian utamanya membuat ikan tahan mas, tahan KHV, dengan manipulasi suhu, dengan vaksinasi, dengan persilangan. Yang ketiga adalah pengenalan teknologi gene editing. Apakah ini bisa kita pakai untuk riset dan untuk aplikasi juga sebenarnya, tidak hanya untuk riset, membuat ikan mas tahan KHV. Ini mungkin investasi masa depan, mungkin bukan generasi saya, bukan generasi Mbak Rina, tapi buat generasi berikutnya, mahasiswa mungkin akan ke sana arahnya. Walaupun sebenarnya di negara lain sudah banyak dilakukan. Saya kebetulan bekerja di dua tim. Tim yang pertama adalah penyakit ikan, yang kedua saya di genome engineering, berusaha membawa teknologi genome engineering dari ayam ke ikan. Selama ini dana dari Invasive Animal CRC, karena memang kita melihatnya dari menggunakan virus sebagai biokontrol untuk ikan mas. Kalau ada pertanyaan, saya ada di email ini atau telepon. Saya tidak di lab sekarang karena COVID, kerja dari rumah. Tapi saya paling mudah dihubungi dengan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rina kalau ada pertanyaan, komen, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agus untuk materi yang sangat menarik. Ini sudah mengcover satu kuliah saya. Terima kasih. Dan ini memang Mas Agus harusnya jadi kerja di Undip aja lah. Saya mau pindah ke sana, Mbak. Tinggal nunggu undangan dari Pak Budi. Siap. Oke, jadi saya tidak perlu membuat summary lagi karena sudah ada pada ringkasannya. Jadi pada dasarnya memang KHV masih merupakan virus pada ikan yang masih mempunyai banyak tanda tanya yang harus dijawab sebelum kita bisa betul-betul mengendalikannya. Jadi hampir sama dengan virus-virus lainnya pada aquaculture menurut saya. Saya ada beberapa pertanyaan. Ini waktunya Q&A, pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama dari Pak Fajar. Pada tahun 2002 KHV menyebar, kemudian berhenti pada tahun 2006, kemudian wabah lagi dan berhenti. Pola ini memberikan pemahaman apa ya? Ya, mungkin sama seperti penyakit flu. Waktu kita musim hujan, banyak penyakit flu. Kalau di sini lebih jelas lagi, kalau kita musim dingin, penyakit flu-nya banyak. Begitu mulai masuk musim panas, penyakit flu-nya hilang. Saya menduga mungkin begitu. Karena tahun 2002 memang awalnya wabah ya. Kemudian tahun 2000, jadi sebenarnya itu pola umum wabah, itu ketika pertama kali muncul maka kematian tinggi, kemudian hilang begini, muncul lagi, hilang begini, muncul lagi. Bagi kami, virologis, bukan hal yang aneh, Pak Fajar. Wabah muncul dan kemudian pergi, atau kalau sekarang orang ngomong COVID, gelombang pertama, gelombang kedua, begitu. Salah satu sebabnya adalah, kalau ini hubungannya dengan KHV, karena virus bertahan atau dia bisa hidup di inangnya selamanya. Jadi mungkin tahun 2002 terjadi wabah, 2003 dia menyebar, menginfeksi ikan lain, tapi tidak menjadi wabah. Tapi virusnya sebenarnya ada di sana, ada di ikan, ada di alam. Tahun 2006 mungkin karena terjadi reaktivasi, apakah suhunya lebih tinggi, atau karena stres, atau kondisi lingkungan yang baru, atau karena transportasi, dan seterusnya, virus mewabah. Ini makanya tadi saya sampaikan tahapannya akut, persisten atau laten, dan reaktivasi. Dan polanya persis seperti yang disampaikan Pak Fajar, yang muncul dan pergi. Untuk itu mungkin seperti tujuan seminar ini adalah kita tidak bisa mengandalkan pada untung saja. Untung tahun 2003, 2004, 2000 enggak ada, tapi kemudian tahun 2006 muncul lagi. Nah, itu mungkin saatnya memakai apakah vaksin atau persilangan atau yang lain. Yang jelas harus ada usaha untuk membuat ikan yang lebih tahan terhadap KHV. Mungkin begitu, Mbak Rina. Oke, terima kasih Mas Agus. Yang berikutnya ini dari Mas Ruby ini, di Haliman. Dia bertanya, apakah genotype Asia 2 hanya menginfeksi di daerah tertentu saja, di region tertentu saja? Halo Ruby, apa kabar ini? Nggak kelihatan saya, mungkin tak cari wajahnya, sudah kangen, sudah lama. Ini teman seangkatan, cuma beda nasib. Beliau jadi bos saya, buruk keluar. Enggak, Pak Agus. Teman lama. Hai, halo, apa kabar? Hai. Tambah ganteng, wih. Iya dong. Begini, Pak Ruby, yang kita temukan dari sampel yang kita dapat di 10 wabah besar itu ya, itu hanya kita temukan di Sumatera Barat, dari Danau Maninjau sampelnya, dan dari Danau Toba di Sumatera Utara. Dugaan kita karena dari sequencingnya itu ada tambahan satu timin di sana, maka dari Asia 1, Asia satunya ada dari Indonesia bagian yang lain. Kalau kita lihat, mungkin saya bukain kalau masih bisa presentasi. Kalau kita lihat, maka yang lain misalnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, maka hanya ada 2 kali wabah di sana. Tapi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat 4 kali wabah. Jadi setiap wabah baru, maka virus akan beradaptasi. Dan dari yang kita dapat, itu perlu 4 wabah besar sebelum dia berubah.
Beda misalnya dengan virus RNA, mungkin 1-2 kali wabah sudah berubah. Atau setiap kali terjadi wabah baru dia bisa berubah. Tapi tidak untuk KHV. Jadi ya selama ini yang kita temukan, ini data tahun 2010 ya, 2006-2010 ketika saya sekolah, dan setelah itu saya tidak pernah mengumpulkan sampel lagi. Tapi kalau ada yang berminat mengumpulkan sampel sekarang, kemudian kita tes ini sangat mudah. Kita ingin tahu penyebaran Asia genotype 2 di mana saja, misalnya. Karena setelah sekian tahun terjadi wabah, seperti sampaikan Pak Fajar tadi, 2002, 2006, apakah itu kemudian berubah menjadi strain baru, kita tidak tahu. Tapi selama ini ya hanya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara kita temukan Asian genotype. Makasih Mas Agus. Sama-sama. Makasih. Kapan main ke sini? Soon ya, setelah kelar semuanya nih. At least di Surabaya dong. Tahun depan. Ayo dong, apa 21 ya. Lah. Apa 21 ya. Oke. Thank you Mas Agus. Ayo. Oke, Mas Agus, masih ada sebetulnya pertanyaan dari Mas Ruby, yaitu tentang primer. Jadi tentang kit yang digunakan. Jadi dengan adanya strain atau klaster KHV Eropa dan Asia, apakah primer kits yang ada juga spesifik untuk screen klaster tertentu atau bisa untuk semua jenis klaster? Ya, yang sekarang itu mencakup semua klaster, jadi tidak masalah apakah dia strain Eropa atau Asia 1, Asia 2 atau Eropa 1 sampai Eropa 7, semuanya terdeteksi dengan primer yang ada sekarang. Tidak ada masalah. Oke. Ada pertanyaan ini dari Mas Andi Rahman. Ini kayaknya Mas Andi yang dari KKP nih. Pertanyaannya banyak, Mas Agus, 3. Saya bacakan satu-satu ya. Pertanyaannya yang pertama, apakah saat ini ada perkembangan informasi terkait gejala klinis? Karena saat ini berdasarkan informasi di lapangan, serangan KHV hampir tidak menunjukkan gejala klinis seperti yang ditemukan pada tahun 2002 dan 2005. Itu pertanyaannya yang pertama. Apa mau dijawab satu-satu dulu? Andi suruh jawab sendiri. Andi juga tahu itu. Andi, apa kabar, Andi? Alhamdulillah baik, Pak Agus. Lu tanya sama-sama ngerjain KHP, lu tanya ke saya nih. Justru nanya, Pak. Ya, Andi ini juga teman lama dulu saat kita KHP ngerjakan. Baik. Jeruk makan ya, jeruk. Gejala klinisnya bisa berubah. Saya juga jarang menemukan persis seperti di awal-awal wabah dulu. Kita di lab juga begitu. Ketika awal dulu kita yang muncul kalau kita infeksi melalui perendaman, yang muncul lepuh kulit ya rusak. Gejala insangnya tidak banyak, tapi kemudian belakangan kita lihat, terutama kalau infeksi melalui penyuntikan, kerusakan insangnya yang dominan. Kulitnya rusaknya tidak banyak. Saya pikir manifestasi gejala klinis ini menarik. Kenapa berubah? Apakah berhubungan dengan keganasan virusnya? Kita tidak tahu. Tapi sependek yang saya tahu, beberapa tahun yang lalu saya pulang dan main ke Cirata, reuni aja sebenarnya dengan teman-teman dan petani di sana. Kematiannya juga sangat berkurang dibandingkan dengan dulu ketika wabah pertama. Kalau saya lihat polanya, ketika wabah pertama kali terjadi di satu daerah baru, kematiannya sangat tinggi, gejala klinisnya sangat jelas. Tapi begitu wabah kedua dan seterusnya di daerah yang sama, kematiannya juga turun drastis, demikian juga gejala klinisnya tidak separah pada wabah pertama. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini berikutnya masih ada 2 pertanyaan, saya bacakan aja, karena pertanyaannya menarik.
Yang pertama, apakah pengujian non-lethal sampling saat ini masih efektif? Itu yang pertama. Yang kedua tentang vaksin, karena sampai sekarang di Indonesia itu belum ada vaksin yang sebetulnya secara ekonomis bisa dipakai. Kita pernah punya COVAX, tapi kan penerapannya relatif agak repot ya karena suhu di Indonesia. Kemudian juga yang dikembangkan oleh lab di Sukabumi itu terkendala karena merupakan vaksin DNA. Jadi apakah ada vaksin yang mungkin secara komersial selain COVAX yang tersedia? Mas Agus, silakan. Sorry, pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaannya pertama, apakah pengujian non-lethal sampling ini masih efektif? Non-lethal sampling masih efektif? Ya, kalau kita lihat patogenesis ya, KHV, itu dia menyerang masuk melalui kulit. Jadi dulu berpendapat mungkin masuknya melalui insang, tapi belakangan riset menunjukkan bahwa KHV masuk melalui kulit, kemudian masuk ke jaringan tubuh yang lain, dan juga terekspresi di kulit. Kita melakukan penelitian bahwa mukus, lendir bisa menjadi sarana untuk mendeteksi virus secara non-lethal sampling dengan baik. Jadi masih reliable, masih bisa diandalkan. Mendeteksi dengan swab pada lendirnya. Masalahnya adalah kalau itu pada kasus akut dan reaktif. Tapi pada saat dia laten atau persisten, ingat tadi, pada saat laten itu virus hanya ada di dalam jaringan sel darah putih dan di sel saraf, dorsal root ganglia, tapi dia tidak menghasilkan virus hidup, virus baru, dia tidak berkembang, sehingga tidak akan terdeteksi di lendirnya. Jadi tergantung apakah kita mendeteksi virusnya pada saat dia penyakit akut atau reaktivasi, hasilnya akan sama, dia pasti akan positif. Tapi kalau dia sudah fase laten, di mana virusnya tidak berkembang, hanya terdeteksi DNA di jaringan 2 tadi, maka ya tidak akan reliable. Non-lethal sampling tidak bisa dilakukan dari sana. Jadi tergantung rasanya. Makanya mungkin ini yang membingungkan buat yang mengtes. Ikan tadinya dites positif karena dia akut, begitu sudah sudah recovery negatif, tentu saja. Dan ini memang jadi masalah untuk mengetes. Alternatifnya adalah mendeteksi antibodi, karena antibodinya akan bertahan di sana. Masalahnya lagi adalah antibodi pada ikan tidak reliable pada manusia. Jadi mendeteksi antibodi pada ikan lebih mendeteksi populasi dalam populasi ikan daripada mendeteksi individual ikan, karena variasinya sangat besar. Vaksin, ya makanya tadi di dalam pertanyaan di dalam itu saya juga mengajukan pertanyaan apakah vaksinasi bisa menjadi sarana untuk pemberantasan penyakit atau pengendalian penyakit di ikan. Karena secara ekonomis mungkin nggak masuk hitung-hitungannya buat petani ya. Walaupun tidak tentu kemungkinan kalau ada vaksin yang lebih murah, petani juga akan bisa pakai. Yang saya lihat polanya, vaksin dipakai untuk ikan yang komoditasnya atau yang harga ekonominya lebih tinggi. Misalnya kalau KHV ya di koi. Kalau kita lihat di sana itu budidaya ikan salmon. Jadi ya vaksin mungkin, tapi ini mungkin kesempatan kalau ada, dan saya lihat juga di IPB Bu Sri Nuryati, kemudian dari Lab Pasar Minggu, mungkin juga lab yang lain, mereka mungkin punya vaksin di skala lab, tapi saya belum tahu apakah ini juga sampai
aplikasi buat petani di lapangan karena terkendala dengan urusan ekonomi mungkin. Jadi ya pertanyaan menarik dari Andi, dan saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang tepat mungkin, tapi itu mungkin kendala penggunaan vaksin pada ikan-ikan dengan komoditas rendah, misalnya ikan dengan harga yang rendah, bukan misalnya koi atau salmon dan sebagainya. Kalau salmon sih sudah jadi prosedur yang standar. Mungkin itu Mbak Rina. Oke, Mas Agus, terima kasih. Ini 2 pertanyaan terakhir, kita tidak menjawab pertanyaan, kita batasi 2 terakhir ini karena mengingat waktu. Pertanyaan berikutnya itu adalah dari Bapak Rudi Wijaya. Uji tantang calon induk dengan agen virus ataupun bakteri, apakah bisa menjadi solusi untuk memproduksi benih ikan yang tahan penyakit? Ya, pertanyaan menarik ini Pak Rudi. Mungkin kalau Bapak pernah dengan istilah maternal immunity, jadi imunitas yang diturunkan dari induk ke anaknya. Di KHV terutama sudah dicoba jadi induk yang tahan terhadap KHV karena divaksin atau karena di uji tantang dengan KHV sebelumnya melahirkan atau menghasilkan anakan yang lebih tahan dari KHV. Ini salah satu alternatif mungkin yang praktis buat petani. Jadi, tapi ini juga mungkin perlu riset lebih lanjut seberapa efektif. Yang di Jepang itu antara 15-25% anakan dari induk yang tahan KHV lebih tahan 10-26% dibandingkan dengan anakan dari induk yang tidak tahan KHV. Oke. Pertanyaan yang terakhir, ini dari Ibu Siti Aisyah. Kalau mau melaksanakan penelitian dengan teknik kohabitasi dari ikan yang terinfeksi KHV, tapi ikan itu sudah disimpan lama dalam freezer, apakah masih bisa digunakan? Dan apakah ada batasan waktu, mungkin batasan waktu penyimpanan di freezer mungkin maksudnya? Iya, KHV ini sangat rentan terhadap suhu. Penyimpanan di freezer, kalau freezernya minus 80, ya di freezer, mungkin bisa tahan lama di sana, tapi tidak minus 20, apalagi yang minus 4 derajat. Ya. Jadi tergantung freezernya, Ibu. Kalau freezernya minus 80, mestinya virusnya masih hidup. Ya. Semoga handling sampelnya, penanganan sampelnya baik. Artinya ikan bukan yang disimpan bukan ikan sudah busuk, tapi ikan yang baru saja mati kemudian disimpan di freezer freezer minus 80 derajat. Kalau itu yang dilakukan, maka ya itu bisa dipakai dan saya yakin virusnya masih hidup. Tapi kalau sampelnya sudah lama, kemudian disimpannya di freezer minus 20, apalagi kalau cuma minus 4 derajat, tidak akan bertahan lama. Akan mati dengan cepat. Mungkin itu Bu Dina. Terima kasih, saya rasa itu pertanyaan terakhir, benar. Terima kasih sekali Mas Agus untuk materi yang sangat menarik hari ini. Sebentar. Kenapa? Sebentar ya Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Agus untuk materi yang sangat menarik untuk hari ini. Saya rasa untuk KHV mungkin masih banyak pertanyaan karena sampai sekarang sebetulnya kita belum betul-betul bisa mengendalikan KHV. Jadi apa yang disampaikan hari ini saya rasa bisa memberikan pencerahan di mana kira-kira bisa kita manipulasi, bisa kita pintu masuk untuk mengendalikan KHV ini. Dan saya berharap dari mahasiswa yang hadir hari ini,
paling tidak mungkin ada satu yang suatu saat nanti bisa bekerja bersama Pak Agus untuk menghasilkan ikan yang secara genetik itu tahan KHV. Karena sebetulnya yang kita perlukan itu dua, vaksin dan ikan yang secara genetik tahan KHV. Yang tidak GMO tentunya, karena Indonesia kan punya peraturan yang ketat juga untuk GMO. Untuk pagi ini, peserta yang hadir, saya sangat terkesan ya, karena ini hadir dari mulai Aceh sampai Maluku, ada yang dari Sulawesi juga, jadi hampir dari seluruh Indonesia, dan ini dari instansi-instansi, sebagian besar instansi di bawah KKP ini kayaknya nih, dari lab yang ada di Dolok Sanggul, ini kayaknya dari Medan, dari yang maksa hadir berarti. Nggak ada. Ini ada yang dari BKI PMN Tikong, ada yang dari Musi, ada yang dari Mandiangin, hadir semua ini. Sebetulnya hadir semua karena Pak Agus. Ini kangen sama Mas Agus, semuanya kangen sama Mas Agus. Berarti saya harus segera ke Undip. Jelas. Seandainya tidak ada larangan untuk perjalanan, kita sudah undang Mas Agus. Tapi kalau undang Mas Agus berarti online-nya mungkin tidak akan terjadi. Jadi ada enggak harus. Online juga boleh Pak Bu, materi yang lain nanti. Siap. Benar. Ini seri pertama ya. Saya ciptakan serinya kalau seperti itu. Bu Anggun kira-kira ada di sini nggak nih Bu Anggun? Bu Anggun dari International Office. Ada Mada, Mas Mada sebetulnya di dalam tim. Mada dari itu ya. Ya. Kan ada yang mau fasilitasi. Mungkin TILV Bu Des. Iya. TILV mungkin Bu Des. Ini lagi menarik juga Bu Des. Oh iya. TILV betul. Pak Agus juga kan pakarnya Pak. Iya. Ya, yang berikutnya kita bicara tentang PIL. Andi itu provokator itu. Terima kasih untuk usulannya Mas Andi. Ini jadinya webinarnya lebih tepatnya kayak temu kangen ya ini ya. Oke, saya rasa ini kebetulan Bu Deka ada acara rapat. Jadi untuk penutupan acara hari ini diserahkan kepada maaf ini masih peloncoan. Jadi untuk ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir dari seluruh Indonesia. Insya Allah kita masih akan punya seminar yang seperti ini, seminar online yang hanya ada satu topik untuk masa yang akan datang. Salah satunya tadi PIL bersama Pak Agus lagi. Kemudian masih ada satu diaspora dari Australia tentang bisnis perikanan. Terima kasih sekali lagi. Selamat merayakan Idul Adha bagi semua yang merayakannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan semoga kita sehat selalu dan wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Baik, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimanapun berada, terima kasih atas suasana ini. Pada waktu saya serahkan kembali ke Mada sebagai host. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Desrina dan juga Bapak Dr. Agus Sunarto yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bagi para peserta webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan bahwa ini tidak akan menjadi webinar terakhir dari fakultas kami. Kami akan melakukan rangkaian webinar tidak hanya dari Departemen Aquaculture, karena di FPIK kita memiliki kurang lebih 6 departemen, dan nantinya akan ada webinar-webinar dari fakultas dari departemen lain. Kami juga dari International Office mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr.
Agus Narto sebagai diaspora kita dari Australia yang sangat luar biasa, masih mau berkolaborasi dengan Undip, dan pada pagi hari ini juga sudah menyampaikan materi dengan luar biasa. Nah, untuk Bapak Ibu peserta, tadi sudah cukup cukup heboh di link chat mengenai absen. Bapak Ibu, link absen sudah saya share ya di chatnya kita di chat room. Silahkan Bapak Ibu akses dan masuk, dan sudah bisa dibuka untuk link yang terbaru. Bapak Ibu yang bergabung dari YouTube channelnya official FPIK Undip, ya, saya juga berterima kasih sudah bergabung di YouTube meskipun tidak kebagian untuk di Zoom. Dan jangan lupa juga untuk Bapak Ibu yang ada di YouTube, saya juga sudah share link absennya ya di deskripsi video yang live saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan, saya perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip sekaligus dari Diponegoro International Office mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Mas Agus, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Terima kasih materinya. Sama-sama, Esti. Ya. Untuk yang bertanya materi pada pagi hari ini, mungkin nanti akan kami diskusikan dulu nih Bapak Ibu dengan Pak Agus, apakah boleh di-share atau tidak seperti itu. Karena kembali ini merupakan hasil penelitian beliau seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pada pagi hari ini, mungkin kita foto-foto dulu kali nggih. Jadi bisa mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Pak Agus, apakah masih ada nggih? Ibu, Bu Desrina, makasih. Ibu sehat. Oke, baik Bapak Ibu, monggo diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Pak Agusnya sudah langsung log out. Oh silakan Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa diaktifkan kembali untuk kameranya agar kita bisa persiapan untuk foto bersama, nggih. Bu Desrina, terima kasih ya untuk seminarnya. Oke. Siap. Bentar Bapak Ibu, kita ini karena pesertanya sangat luar biasa banyak. Tadi total ada sekitar 330 peserta via Zoom, kemudian via YouTube tadi kurang lebih ada 65 tadi, berarti lebih dari 400 orang deh yang bergabung. Wah, ini sangat luar biasa. Ya, kita tunggu sebentar. Nggak bisa kembali, Ibu? Yang dari live YouTube, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya stop live streaming-nya, nggih. Selamat siang.